Semuanya, hai, ini adalah video pertamanya Live It Less di YouTube channel kita. Senang banget bisa menyapa teman-teman semua di YouTube. Hari ini aku mau ngobrol sama Maurila Imron. Mungkin teman-teman udah pada kenal semua ya sama Murel. Murel adalah seorang uh, conscious living practitioner. Beliau juga seorang founder dari Zero Waste Indonesia dan juga seorang mama dari Alana dan sekarang lagi mengandung anak keduanya. Senang banget hari ini kita mau Q&A session with Morel. Topiknya adalah belajar jadi minimalis dan zero waste living ala Maurila Imron. So, jangan kemana-mana. Sedikit lagi kita bakalan ngobrol dan jawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah masuk ke dalam komentar postingan kita di Instagram beberapa waktu lalu dan semoga bisa menjawab semuanya ya. So stay tune. Ini dia udah ada. Halo Mbak Muril. Hai, Cynthia. Hai. Aku tuh lupa mulu untuk ngelihat kameranya tuh di situ. Malah Kalau lihat ke ngeliatin. ini juga kok ke layar atau kadang ke muka aku sendiri atau Iya, kemana gitu. boleh, boleh, boleh. Oh, apa kabar nih Mbak Muril? Baik, alhamdulillah. Habis sembuh dari flu kemarin. Kita Sekarang sama aku lagi bintitan, kelihatan nggak sih? nggak kelihatan. Tapi aku lihat Instagram story kamu terus aku baru nge, oh iya buntitan ya. Tapi kalau lagi Hmm. kayak gini nggak kelihatan. Oke, ketutupan sama kacamata ya. Jadi Sorry, sorry. mana kacamata. Tapi overall good. Kamu gimana? Alhamdulillah baik. Aku juga lagi pilek. Akhir-akhir ini mungkin karena pancaroba ya, Mbak Muril ya. Bener ya. Hmm. Lagi pancaroba jadi pilek, batuk. Dan entah kenapa kayak mungkin sebulan belakang ini pileknya tuh terus-terusan gitu. Nggak selesai-selesai, cuman malam doang gitu. Semoga teman-teman yang nonton juga sehat-sehat terus. Mbak Muril juga sekeluarga sehat-sehat terus. Apalagi lagi hamil anak kedua. Amin, 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 amin. Sehat terus. Thank you, thank you. Ya berarti sekarang udah berapa bulan sih hamilnya? Anak kedua. Sekarang itu masuk 18 minggu, jadi kayak 4,5 bulan. Oh, Katanya gila. bentuknya kayak itu loh, apa, pomegranate itu loh. Oh iya, 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 benar-benar. Benar, Oh. benar, benar, benar. Berarti Alana udah di sounding terus ya kalau bakalan jadi big sister buat Iya, dedeknya nanti. iya, iya. Jadi tahu bentuknya ada. Oke, Hmm. hari ini aku berterima kasih banget sama Mbak Muril karena dirimu mau ikutan Q&A sessionnya LWL nih yang pertama. Kita mau jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah dikirim sama beberapa followersnya LWL ke Mbak Muril gitu. Aku kemarin posting ya posternya kita mau bawain topik belajar jadi minimalis dan zero waste living ala Morila Imron gitu. Jadi kayak uh, gimana sih menjalani keduanya ala kamu gitu kan. So ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang udah aku pilihin. Nah, Mm-mm. nanti kita bisa jawab ya. Mungkin aku bakalan fokusin ke kamu. Nanti aku akan nge-add sedikit kali ya. Kalau misalkan dibutuhkan. Oh, harus. Aku bakal nanya balik ke kamu. Kalau menurut kamu gimana? Ya, ya. Atau kita bisa diskusi bareng ya. Mm-mm. So, yang pertama ini ada dari @who_nian nyaman. Kalau mau menerapkan hidup minimalis dan minim sampah, apa saja yang harus diganti, baik produk maupun gaya hidupnya? Baru mau mulai nih, Kak. Nah, boleh dari Mbak Murul dulu deh. Menarik ya Hmm. pertanyaannya. Kalau tanya apa yang harus diubah atau diganti gitu. Sebenarnya Hmm. kalau menurut aku itu mindsetnya dulu nih kita. Jadi cara berpikirnya dulu dan cara pandang kita terhadap gaya hidup apapun itu. Mau itu sebutannya zero waste, mau itu sebutannya minimalism or apapun gitu ya. Kita perlu tahu dulu dan sadar kenapa sih kita pengen memulai itu gitu. Ingin dapat apa sih? Apa sih yang kita pengen capai? Apa itu kita pengen punya rumah yang lebih bersih atau hati yang lebih tenang, hati yang lebih lapang gitu ya, lebih bahagia misalnya.
apakah itu kita pengen belajar mengenal kebutuhan dan kecukupan kita gitu. Jadi menurut aku sebelum kita ngomongin tentang barang, kita tuh perlu apa ya? Kita perlu cari dulu dan kembali ke dasar uh, ke tujuannya tuh apa. Kenapa kok kita pengen ngelakuin itu? Karena menurutku dengan kita punya tujuan, kita tuh nggak akan mudah untuk terjebak dengan apa-apa yang ada di luar sana. Apa-apa tuh maksudnya gimana? Sekarang kan banyak tuh yang ngebahas tentang gaya hidup A, B, C, D dengan caranya mereka masing-masing. Tapi kan itu per individu ya. Maksudnya mereka sharing apa yang mereka lewati gitu. Padahal semua orang itu berbeda, sangat unik gitu. Tiap masing-masing individu tuh punya ceritanya mereka masing-masing, punya kondisinya masing-masing, situasi, lokasi, berapa orang di dalam keluarganya, itu semua tuh sangat berpengaruh sama gimana kita mau menjalankan gaya hidup yang kita mau lakukan gitu. Jadi apa ya, kadang-kadang masih banyak juga yang kayak kelihatannya menunjukkan bahwa dia hidup minimalis dengan barang-barang yang terlihat minimalis gitu. Misalnya must have items apa sih semua orang yang kayak tanda kutip menyebut dirinya minimalis yang mereka pasti punya tuh apa sih biasanya sih? Biasanya apa ya? Biasanya mungkin benda-benda yang warnanya senada kali ya. Nah, mungkin itu salah satunya gitu. Jadi Kayak perlu punya kembali ke akar dulu sih, punya tujuan dan yang diubah itu mindsetnya dulu biar nggak gampang ketarik sana sini, biar kita tuh fokusnya tuh ke misalnya kita ingin belajar mengenai kebutuhan kita ya dan kecukupan gitu, mencari kata cukup, maka kita akan fokusnya ke diri kita gitu, apa yang memang cukup untuk kita, dan aku nggak bisa bilang apa yang pertama kali harus dirubah, apa yang pertama kali harus diganti, karena aku dan kamu itu punya gaya hidup yang berbeda gitu ya kan. Kita punya apa ya, saat ini mungkin aku lebih banyak membuat sampah, kalau kita ngomong terus ya, aku membuat banyak sampah untuk misalnya popok sekali pakai, atau dulu deh waktu aku pertama kali mau melakukan gaya hidup zero waste ini, itu tuh aku mengganti pembalutku waktu itu ke menstrual cup. Itu ya karena aku waktu itu apa ya, situasinya aku mungkin untuk melakukan itu, terus menurutku juga pengeluaranku banyak di situ gitu. Tapi bisa jadi um, kamu punya cerita yang berbeda gitu loh. Jadi sangat sangat berbeda-beda sih. Perlu tahu dulu esensinya dulu nih dari segala macam gaya hidup yang ada gitu sih paling kalau iya, menurut mungkin mungkin ini ya, mungkin perlu tahu tujuannya gitu kali ya. Mbak Muril ya, kayak misalkan eh, ada orang minimalis yang memang dia kepingin belajar jadi minimalis tuh karena memang concern terhadap environment gitu ya. Maka yang dia ubah habitnya itu adalah yang habit-habit yang berhubungan ke arah environment yang mendukung supaya dia lebih eco-friendly gitu ya. Tapi sebenarnya yang diubah itu habitnya nggak sih? Kayak ubah produk itu mengikuti sebenarnya, ya nggak? Kayak ketika kita tahu mindsetnya kita ubah dulu, terus kita mau mau oke, aku kayaknya perlu mengubah habitku ke arah oke tadi misalkan ternyata aku banyak nyampah di pembalut gitu, maka aku mau mengubah habitku yang tadinya beli pembalut setiap kali menstruasi. Bulan depan aku mau coba pakai menstrual cup gitu ya. Kebetulan memang budgetnya ada dan bisa untuk mengubah ke arah sana. Tapi balik lagi sih, maksudnya kayak nggak perlu punya mindset untuk mengubah produk dulu ya Mbak ya. Yang pertama kan harus punya mindsetnya dulu, lalu tujuannya adalah mau mengubah habitnya dan produk itu mengikuti gitu. Bahkan kita bisa pakai produk yang ada juga sih sebenarnya, ya nggak sih?
Ya, itu aku pengen tambahin juga sih, kita Hmm. bisa pakai produk apapun yang ada di rumah. Kalau misalnya tadi ngomonginnya, pertanyaannya tadi minimalis dan gaya hidup Gaya ramah hidup minim sampah. Heeh. minim sampah ya. Kalau misalnya ada yang bilang juga, kalau nggak salah ada pertanyaan, aku baca-baca kemarin di komen kan, ada juga pertanyaan tentang berhubungan dengan ini, apa yang aku harus lakukan pertama kali, apalagi kalau kayak apa sih, nggak bukan orang yang uh, punya berlebih-lebihan untuk bisa Mhm. beli sesuatu yang baru gitu demi gaya hidup minimalis dan gaya hidup minim sampah. Karena memang kayak tadi aku ngomongin menstrual cup ya kan, Mhm. itu kan harganya emang nggak murah ya kan. Betul. Tapi there are other things yang mungkin bisa dilakukan juga gitu. Contohnya nih, itu tadi memang semuanya tuh kembalinya ke mindset, kembali ke poin awal. Contoh paling gampangnya, kalau misalnya nggak ada tas kain atau tas apa namanya guna ulang yang biasanya dipunyain yang lucu-lucu kan, kanvas, ada tulisannya apa-apa gitu, pakailah kantong kresek yang ada di rumah, yang masih bisa nggak bolong, dipakailah itu berkali-kali, beribu-ribu kali sampai dia rusak. Karena sebenarnya plastik itu dan kresek itu diciptakan kuat, memang untuk digunakan berkali-kali. Cuma kita aja nih yang mindsetnya masih belum apa ya, mungkin masih belum ke sana, yang akhirnya manusia ini tuh memudahkan atau ya take it for granted, apa yang murah, apa yang gampang gitu. Jadi mulai banget dari yang apa yang paling gampang di sekitar kamu yang kamu bisa lakukan. Itu balik tadi banget ke poin nomor satu sih, cari kecukupan, dan justru lebih gampang justru lebih gampang dimulai saat kita nggak punya banyak loh Sin. Kalau misalnya ada yang bilang gaya hidup ini tuh cuma buat orang-orang yang uangnya banyak. Kamu pernah denger nggak sih itu? Sering banget, sering banget. Orang-orang yang tinggal di kota, yang kaya gitu lah, yang punya uang dan berkecukupan gitu. Tapi menurut aku malah lebih gampang dimulai atau lebih gampang untuk mencari kecukupan itu saat kita tuh nggak punya banyak. Saat kita tuh cuma Betul, punya betul, betul. seadanya aja gitu. Makanya orang-orang di desa, di kampung, mereka hidup sederhana tapi they are very happy, terlepas hidupnya gaya hidupnya eco friendly atau enggak, aku nggak ngerti ya, tapi maksudnya they are happy with what they have gitu, karena mereka nggak punya pilihan lain, justru malah Betul. kayak orang-orang yang mungkin punya uang lebih yang malah Mhm. aku harus beli ini Betul, sesuai betul, betul, betul. itu kan Iya, gitu. benar-benar. Setuju, setuju, setuju. Harus Makanya, kembali lagi ke sadar dengan yang kita punya dan syukur dan cari rasa cukup itu sih sebenarnya. setuju, setuju. Iya sih, aku juga sering tuh dapat pertanyaan, ini tuh sebenarnya gaya hidup itu cuma buat orang kaya aja. Mungkin orang-orang yang bilang kayak gitu karena melihat banyak apa ya, gaya hidup minimalis dalam tanda kutip yang dilihat tuh kayak harus warnanya senada, harus produknya transparan, dan untuk Oke. membeli hal tersebut tuh harus pakai uang kan. Itu kan kayak mereka harus spend money untuk mendapatkan visual yang seperti itu gitu loh. Padahal pakai spray kembang-kembang kalau itu adanya itu di rumah, that's fine ya kan. Bahkan pakai kantong kresek pun itu juga nggak apa-apa. Itu kan sebenarnya kita bijak menggunakan plastik ya Mbak ya. Kalaupun memang tidak bisa atau tidak memiliki si reusable bag tersebut gitu. Oke. Kembalinya ke lagi kan sebenarnya. Betul betul. Aku lanjut ke pertanyaan kedua ya, Mbak Muril ya. Ini dari Mbak Siti Nurhamidah ya. Hai kamu Muril, ketika kita masih belajar untuk menerapkan minimalism, apa harus langsung berganti produk atau staff ke yang eco-friendly? Kalau tidak, bagaimana cara yang harus dilakukan untuk menerapkan hal tersebut namun dengan barang yang terbatas? Mungkin langsung jawab ke pertanyaan yang keduanya aja, kasih bagaimana cara untuk harus dilakukan untuk menerapkan hal tersebut dengan barang yang terbatas. Sebenarnya tadi udah cukup terjawab sih, Mhm. dari poin-poin yang sebelumnya. Intinya cari apa yang ada di sekitar kamu yang kamu bisa pakai. Put reuse in the first apa ya, priority. Pakai apa yang terbatas, ya udah pakai yang itu dulu aja yang ada, kayak tadi tas kresek misalnya. Terus habis gitu botol
misalnya punya yang apa ya, yang plastik yang biasa aja gitu, ya nggak apa-apa gitu, nggak harus stainless steel atau nggak harus yang kayak gimana gitu. Apalagi sih yang bisa digantiin, misalnya kayak ya sabun gitu, misalnya kita um, apa namanya, belum bisa beli yang natural yang mungkin harganya lebih mahal gitu, atau yang apa di bulk store yang organik apa segala macam itu kan mungkin agak lebih mahal ya. Pakai yang ada, mungkin kita bisa yang ada di sekitar kita ya, mungkin sabun batang yang ada di swalayan gitu, dan just do apa yang ada di sekitar kita. Dan ini belajar juga sih sama kita hidup dengan sadar gitu, karena kadang kita nggak sadar sama apa yang ada di sekitar kita sebenarnya. As simple as apa ya, nggak bisa ngasih contoh nih aku, as simple as uh, lampu deh, listrik atau gitu. How can be more we be more mindful dengan hal itu? Itu termasuk gaya hidup yang kita bilang zero waste, eco-friendly, sustainable. Itu termasuk loh gitu. Apakah kita sudah menggunakan air dengan secukupnya aja? Apakah kita kalau sikat gigi itu airnya dibuka dengan jebret gitu? Jadi bisa dimulai sekali dari hal-hal yang benar-benar ada di sekitar kita yang kira-kira aku bisa nih, ini dikurangin nih gitu, untuk bijak lebih bijak dalam mengkonsumsi, untuk apa namanya, ngurangin panas bumi gitu ya, ngurangin listrik dan lain-lain gitu. Oke. Mungkin ini kali aku tuh pernah dengar hal yang paling sustainable itu adalah apa yang sudah kita punya, ya nggak sih? Bukan barang-barang yang mungkin pengen kita punya gitu. Yang pertama kali yang paling sustainable itu sebenarnya udah kita miliki kok gitu ya. Tinggal dimaksimalin aja kegunaannya dengan baik. Pertanyaan ketiga dari Ismi SYHR. Hal apa aja yang harus kita hindarin dan pertahankan untuk bisa memulai hidup minimalis? Yang harus kita hindarin dan harus kita pertahankan untuk menjadi minimalis ya. Kita hindarin ya. Sebenarnya gimana ya? Sebenarnya balik lagi ke poin satu sih, kayak I cannot tell you gitu loh. Minimalism itu proses pengenalan diri kan, dan proses yang bikin kita tuh bertumbuh terus menerus gitu. Istilahnya tuh gini. Kalau nggak salah The Minimalist tuh pernah bilang ya. Jadi untuk dia definisi minimalis itu adalah saat kita fokus ke hal-hal yang mendekatkan kita ke apa ya, ke tujuan hidup kita yang besar gitu, ke hal-hal yang membuat kita happy gitu, dan put away all the distractions at the side. Jadi kita fokusnya ke hal-hal itu gitu. Jadi tergantung sebenarnya tujuan kita itu apa gitu. Apa yang kita sukai, apa yang kita butuhkan, itu jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing, and that is the art sih sebenarnya, karena nggak ada. Kalau menurut aku ya, nanti Cynthia jawab dari sisi teorinya mungkin ya yang agak berbeda ya. Kalau dari aku itu sangat apa ya, sangat unik dan sangat berbeda, customize lah gitu ya tiap orangnya. Betul, Jadi betul. kalau apa yang dihindarin, it depends on kamu pengennya ngefokusin hidup kamu tuh ke apa. Misalnya kamu concern sama apa ya, hal-hal yang berbau sosial gitu misalnya. Ya berarti mungkin hal-hal lain yang nggak mendekatkan kamu ke tujuan kamu yang itu bisa di put aside. Setuju. Kayak gitu. Mungkin kita mau Ya. nambah. Sebagai contoh kali ya, sebagai contoh aku tuh pingin banget belajar jadi minimalis karena memang dulunya tuh aku konsumtif banget kan. Aku konsumtif banget, jadi aku pengen jauh lebih jadi conscious buyer lah intinya gitu. Nah, hal-hal yang aku hindari adalah
beberapa mindset-mindset konsumsi yang mungkin dulu aku punya gitu. Kayak misalkan dulu tuh aku mikir buy now, cry later gitu kan ya. Jadi dengan adanya mindset itu yang ngedrive aku untuk konsumsi terus-menerus gitu kan. Oke, buy now, cry later, diskon is important gitu kan, kayak nggak akan ada lagi nih besok nih diskon gitu. Nah itu sebenarnya hal tersebut yang aku harus hindarin gitu, karena hal itu akan ngedistract aku untuk mencapai tujuan aku menjadi conscious buyer gitu. Mungkin semoga cukup menjelaskan ya hal-hal yang harus dihindari dan yang dipertahankan ya. Kalau yang dipertahankan, kalau menurut aku sih apa ya, yang dipertahankan mungkin kebiasaan-kebiasaan kita seperti pakai sesuatu yang udah kita punya ya, cintai lemari kamu. Aduh aku lupa tuh yang Dari bandnya tukar baju apa tuh? dari lemari. Iya. Terus juga pakai sampai habis, pakai sampai rusak itu sebenarnya kan attitude yang mungkin udah diajarin dari dulu ya, dari orang tua kita, dan itu kudu dipertahanin menurut aku gitu. Mungkin Mbak Mona mau nambahin? Mungkin kita bisa ngehindarin sama uh, mungkin nggak terlalu bisa dihindarin sih ya, tren-tren yang ada di sosial media yang muncul gitu. Maksudku kita nggak ngehindarin apa yang muncul, atau bisa juga bisa di mute kan, bisa di unfollow, unsubscribe apapun itu. Tapi maksudku kita ngehindarin untuk ngikutin, selalu ada keinginan untuk ngikutin tren itu kali ya. Dan paham bahwa apa yang kita lihat itu mungkin lucu, mungkin bagus gitu for them gitu. Belum tentu cocok sama kita kan, belum tentu cocok sama lifestyle kita, belum tentu cocok sama apa namanya ya uh, how we look gitu kalau misalnya kita ngomongin baju. Terus mungkin apa kayak mungkin promo-promo gitu kali ya. Kayak kalau kita tahu ini tuh kan proses mengenal diri ya. Mungkin sekarang aku udah dalam tahap yang lebih stable gitu, nggak yang lucu banget nih, ya ampun langsung. Aku udah lebih stable gitu. Eh, I'm okay looking at promos gitu, tapi mungkin kalau kalian tahu diri kalian, aku kayaknya masih belum bisa deh gitu. Kalau aku ngelihat promo tuh pengennya impulsif buying terus gitu. Ya itu bisa dihindarin juga sebenarnya kan. Jadi betul, really depends on how you are sih sebenarnya. Kamu tipe benar-benar. seperti apa gitu. Setuju, setuju, setuju aku. Hindarin beli sesuatu yang kita nggak plan sebelumnya. Kalau misalnya ada tiba-tiba ngelihat apa celing, nggak pernah ada kepikiran kita pengen beli sebelumnya, itu jangan dibeli. Atau kalau pengen banget beli gitu ya, tanyakan pertanyaan-pertanyaan kritis nih. Mungkin Cynthia lebih tahu teori dan apa aja sih yang harus ditanyain sebelum kita apa ya, kayak nafsunya itu menggebu-gebu supaya meredam Boleh ya. tersebut gitu. Oh. Iya, iya, setuju, setuju aku. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaannya itu udah aku banyak bahas sih di Instagramnya Live It Last. Bisa teman-teman bisa ke Instagram kita aja kali ya untuk tahu pertanyaan apa aja yang kira-kira perlu ditanyain ke diri sendiri sebelum kamu check out. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari underscore Afdi 12. Bagaimana Kak Mauril bisa tetap survive dengan zero waste living dan bisa survive ngajak orang-orang untuk menerapkan zero waste living dan belajar jadi minimalis? Tips survive dengan gaya hidupnya Kak Mauril itu gimana sih? Tips survive ya, bertahan gitu ya, untuk terus melakukannya secara konsisten gitu ya maksudnya ya. Betul, betul. Aku salah satunya aku ngasih kalian apa introduction dulu, awalan dulu. I'm not perfect ya. Sebenarnya I'm not calling myself a minimalist atau I'm not calling myself a zero waster gitu. Itu hanya label yang aku letakkan agar konsep itu lebih mudah nyampe. Mudah dikenal juga dan lebih mudah diserap ya. Iya, lebih Paham. kayak oh gitu, daripada ya aku begini gitu kan, mungkin lebih susah ngejelasinnya gitu. Tapi maksudnya ini adalah perjalanan yang terus menerus, dan
aku belum ada di titik di mana aku sempurna karena aku memanusiakan aku juga gitu. Adalah masanya aku apa kayak letoy gitu, kayak aku lagi males nih ngurusin kompos gitu misalnya. Aku kayaknya lagi nggak bersemangat nih untuk milah sampah nih hari ini atau dan lain-lain lah, banyak 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 sebagai contoh. Tapi apa ya, yang bikin aku maksudnya bertahan hingga hari ini, ya itu sih kayaknya penerimaan diri bahwa I am a human being gitu. Aku manusia yang tempatnya kurang, tempatnya salah. Aku nggak pernah ngerasa aku tuh paling benar, yang aku lakukan tuh paling benar. Dan apa ya? Ya aku menerima dan memaafkan diriku saat aku menjadi manusia gitu. Saat aku tidak bisa menjalankan itu secara 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 sempurna. Tapi on another note yang mungkin lebih personal gitu, karena mungkin nggak semua orang ngelakuin ini, mungkin kayak Cynthia juga, dengan aku bikin konten di YouTube, terus juga di Instagram personal maupun di zerowaste.id, itu juga bikin aku termotivasi gitu, mengingatkan diri sendiri sih sebenarnya. Mungkin itu juga salah satu tujuannya untuk sharing di sosial media bahwa ya ini perjalananku, dan apa ya, ups and downs-nya itu ya it's part of life, dimana aku belajar terus menerus untuk mengenal diriku sendiri. Aku tadi barusan bahas lagi di Instagram aku barusan bikin post tentang self love Aku dan baca tuh self love. it's part of Iya self betul. sebenarnya, mengenal diri sendiri, dan itu perjalanan yang sangat panjang, termasuk kita gak ikutin gaya hidup whatever apapun yang kita mau ikutin, apapun sebutannya itu gitu ya, sebenarnya menurut aku tuh intinya sama sih gitu, gimana kita jadi sadar nih jadi manusia, sadar secara penuh, sadar secara utuh, gimana kita bersyukur dengan apa yang kita punya dan cari cukupnya itu sih, itu yang bikin aku mungkin apa ya, terus maju. Dan sharing ya tadi apa sih, untuk mengajak orang-orang di sekitar ya. Enggak. Survive aja sih, survive. Maksudnya konsisten kali ya, konsisten menjalani segaya hidup tadi gitu. Nggak selalu konsisten kok, up and down aku Setuju, juga setuju, setuju. banget sebaju ini, ya ampun aku pengen Setuju, gitu. setuju. Enggak, aku masih kayak yang apa sih namanya itu, hilaf gitu, pernah Ya, aku sama-sama. malah ikat. Sama-sama. Makanya kalau aku boleh sharing juga, maksudnya kayak LWL itu kan hashtagnya belajar jadi minimalis ya. Karena memang aku tuh sadar banget kayak aku nggak mau claiming diri aku yang emang bikin LWL itu udah ke arah udah minimalis perfect 100% gitu loh. Karena memang eh ya minimalism itu kan atau gaya hidup minimalis itu kan bukan tujuannya kan, itu kan sebuah perjalanan ya, sebuah perjalanan. Jadi emang setiap hari selalu ada belajarnya, dan ketika lagi belajar itu wajar ketika kita jatuh, ketika kita melakukan kesalahan gitu ya. Yang penting kan gimana caranya kita bisa sadar lagi gitu ya, oh ternyata ini bisa dipikir yang tadinya mikir nggak pakai mikir beli-beli sesuatu. Nah, setelah udah mulai belajar jadi minimalis, misalkan jadi lebih mikir 100 kali gitu. Terus nanti ketika lagi hilaf segala macam, mungkin jadinya lebih tahu gitu. Oh, oke, setelah hilaf ini aku nantinya mau bagaimana setelah ini, mau diapain barangnya setelah ini. Jadi kayak selalu ada proses pembelajarannya gitu sih ya, Mbak. Dan aku setuju banget ketika kita ngepost sesuatu, belum tentu sebenarnya kita tuh udah perfect di hal tersebut gitu. Karena kadang memang apa yang aku post itu juga adalah cara aku untuk mengingatkan diri aku sendiri Ya, gitu. betul 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 Bener betul. kan? Kayak apapun yang kita post tuh bisa jadi kita lihat, ada referensi yang kita lihat, ada pengalaman orang yang kita lihat, belum tentu dari pengalaman kita sendiri gitu. Dan apa ya, bukan berarti munafik juga gitu loh. Kadang-kadang tuh
aku pernah dapet pertanyaan, apakah kita jadi orang yang munafik ketika apa yang kita post itu nggak sesuai sama diri kita. Nah, itu tuh cukup cukup menampar aku karena kadang-kadang ya itu apa yang aku post itu belum tentu aku tuh benar-benar 100% udah perfect ngelakuinnya gitu. Kadang-kadang mungkin aku baru tahu istilah ini, kadang-kadang aku baru tahu habit ini gitu. So, aku mau share ke kalian nih ada habit ini dan itu jadi pengingat aku juga gitu untuk konsisten. Mungkin Mbak Mm-mm. Murul juga sama kayak gitu kali ya. Nggak cuma aku doang kan? Kadang-kadang jadi ya aku sekarang udah ya oke lah terserah orang mau mikir kayak gimana. Tapi aku selalu bilang di any event, any opportunity, aku selalu bilang I'm not an expert gitu. Aku cuma orang biasa, ibu rumah tangga gitu ya, yang pengen belajar. Aku tertarik dengan gaya hidup ini dan menurut aku gaya hidup ini baik, itu yang aku sebarkan gitu. Tapi bukan udah jadi apa ya udah jauh lebih baik daripada orang yang nonton aku atau siapalah gitu. Jadi apa namanya ya menurut aku nggak munafik juga sih kalau misalnya kita ngepost, asalkan ya adalah batasan-batasannya gitu. Tapi kan kalau misalnya aku ngepost sesuatu yang maksudnya memang aku lakukan, tapi termasuk apa yang aku pelajari gitu. Mungkin that is the first time aku ngelakuinnya, tapi terlihatnya mungkin kayak wah perfect banget sih Mbak ini tuh selalu kayak gini-gini. Padahal mungkin sebelum-sebelumnya aku belum pernah ngelakuin atau apa namanya pernah tapi nggak selalu gitu. Ya menurut aku itu nggak munafik sih gitu. It's just us reminding ourselves dan mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita untuk ngelakuin hal yang sama gitu. Ini pertanyaan terakhir ya Mbak Muril ya, karena Oh, cepet ternyata ya? 30 menit tuh cuman sedikit ya ternyata ya menjawab pertanyaannya. Nggak apa-apa, nggak apa. Karena kan emang penjelasannya tuh panjang-panjang. Kok nggak bisa kesedikit gitu loh. Nanti Iya nangkepin. benar-benar. Benar-benar. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah apa tantangan terbesar kamu Rel dalam menjalani gaya hidup minimalis dan zero waste living dan bagaimana menghadapinya? Oke. Personally itu diriku sendiri sih tantangannya sebenarnya. Bukan suamiku atau bukan anakku, tapi di diri aku sendiri sih untuk apa namanya ya menerima semua kekuranganku dalam melakukan apa yang ingin aku lakukan gitu. Karena memang kadang ada ya waktu-waktu atau momen-momen yang apa ya, yang mungkin nggak selaras dan nggak sejalan dengan apa yang aku pengen lakukan. Contohnya nih paling gampang aja gitu. Aku kan pakein Claudie ke Lana kan, cloth diaper, popok kain buat yang belum tahu. Ya tapi ada masanya dan maksudnya nggak cuma sekali atau dua kali gitu aku pakein popok sekali pakai gitu. Mungkin tuh kayak kalau misalnya aku ngikutin aku yang dulu gitu, I will hate myself so much gitu loh kayak kenapa sih kok aku nggak bisa, kenapa sih oh, kayak gini-gini gitu. Nah dengan rootku dari misalnya upbringingku dari aku kecil terus turunan dari ibuku juga gitu, aku tuh punya root overthinking dan aku punya root apa sih namanya kayak uh, ya agak ya overthinking sih berlebihan sama ya itu tadi kayak kok nggak bisa sih, oh perfeksionis aku juga punya itu gitu, walaupun sekarang aku udah jauh lebih bisa menjinakkan perasaan itu. It comes, maksudnya kayak ya dateng lah itu tadi kayak kita tiap hari kan belajar ya, kita tiap hari mengenal diri kita dan kita tiap hari jadi lebih baik gitu. Di titik sekarang aku udah much better, tapi memang tantangan itu tantangan dari diri sendiri, kayak suara-suara yang dari dalam diri sendiri, you're not enough nih, kamu tuh kamu tuh foundernya Zero Waste Indonesia, ngerti nggak? Kayak gitu. Iya, iya, iya. Iya, paham, paham. Kamu kok kayak gini
nih gitu. Suara-suara itulah yang kadang-kadang mengganggu sih. Aku nggak tahu itu jadi tantangan atau enggak, tapi itu bisa jadi kalau aku ngikutin suara-suara itu terus, abis jadi aku tuh malah nggak ngapa-ngapain. Ngerti nggak sih, kayak udahlah ngapain, percuma juga aku kayak gini, I cannot be perfect, kayak gitu. Atau kayak ya udahlah, sekalian aja aku nggak usah, aku nggak melakukan A, ya udah aku nggak usah ngelakuin yang B C D D, ngapain kayak gitu. Jadi mungkin I don't know, itu personally dan yang mungkin yang lebih deep thoughts gitu ya. Tapi kalau secara practically tantangannya apa ya, gimana ya? Kalau itu mau disebutin sih akan banyak yang bisa disebutin, kayak contohnya kita ke supermarket ya, you know lah semuanya, kalau kita ngomongin minim sampah dulu ya, itu packagingnya semuanya plastik sekali pakai kebanyakan gitu. Kalau mau nyari itu memang harus effort ke sana kemari gitu. Recycle pun juga harus effort, kayak aku bayar waste management company untuk pick up sampahku, karena bank sampah yang dulu aku ini udah nggak ada dan dia nggak nerima semua, itu juga keluar uang lebih banyak gitu kan. Maksudnya kita belum punya fasilitas yang memadai untuk memudahkan kita untuk melakukan itu gitulah istilahnya. Tapi kalau dari sisi minimalism sih, apa ya, tantangan yang terbesar ya mungkin itu tuh yang lucu-lucu itu, karena aku tuh suka fashion sebenarnya. Aku dulu kerja di fashion industry lumayan lama, dan sebelumnya juga fashion banget lah anaknya, sama kayak kamu lah sih, maksudnya suka baju gitu. Cuma sekarang udah mulai shiftkan ke ya maksudnya beli yang second hand, tapi kan second hand juga nggak selalu gampang kan nyarinya. Betul. Kemarin Cynthia ngejual nge-pre-lovin bajumu tuh kayak kebetulan banget gitu, tapi kan itu nggak selalu muncul. Kita butuh nyari di mana nih gitu. Betul. Gitu kan gitu. Jadi mungkin itu salah satu yang menantang sih buat aku untuk kayak keep up, ya pengen lah kadang-kadang gitu yang kayak gimana gitu. Punya baju yang kayak gimana gitu. Tapi ya itu kembali ke pengendalian diri lah gitu. Betul. Setuju. Kalau aku pribadi, apa ya, yang paling susah itu memang konsisten sih. Yang paling susah itu kan konsisten ya. Aku juga sering tuh banyak suara-suara kayak, lo nih ya abis beli apaan lagi, lo tuh punya LWL gitu. Masa iya sih abis ngepost ini tuh beli sesuatu gitu. Itu tuh ada tuh. I know, I understand. Ada tuh suara-suara kayak gitu kan. Tapi kayak enggak. Bukan aku mau cari pembelaan juga sih sebenarnya, kayak aku beli karena memang aku tuh lagi pada saat itu memang lagi ngubah style aku gitu, karena memang aku kan busu ya. Dirimu juga tahu lah ya sebagai busu. Terus baju-baju aku dulu itu baju-bajunya tuh yang kembang, yang renda-renda, yang ruffle-ruffle, yang nggak ada. Kayak gitu tuh. Iya, yang nggak ada kancing-kancingnya, jadi ya emang nggak punya baju gitu. Jadi emang nggak punya baju, so aku memaklumi diriku sendiri gitu pada saat itu. Nah, kalau zero waste living, jujur aku jauh lebih menantang buat aku, karena memang antara mindset minimalism itu ya, prinsip-prinsip minimalism dan juga prinsip-prinsip zero waste living tuh lebih banyak aku tuh diajarin dari orang tua tuh prinsip-prinsip ataupun nilai-nilai sederhana gitu ya, nilai-nilai kecukupan, nilai-nilai minimalisme lah. Sedangkan kalau zero waste living itu tuh dari kecil tuh nggak kenal. Dari kecil tuh kita tuh jarang banget diajarin kayak, oke, ada pelajaran memilah sampah, but ya udah itu cuma jadi pelajaran aja. Nggak ada aku sih malahan. Aku tuh kayaknya ada tapi aku lupa. Dan itu tuh kayak ya udah jadi kayak buat syarat lulus aja gitu kan, syarat ujian aja gitu. Nggak ada penerapannya dari kecil. Makanya aku pengen banget misalnya kayak dari kecil tuh anak-anak tuh udah kenal tuh sama zero waste living, sama prinsip-prinsip kecukupan, minimalisme dan lain-lain, karena emang dari kecil rootsnya gitu loh. Ya nggak sih?
Ya, Oke. benar-benar. Aku mau Eh, nambah. apa? Mungkin eh, tentunya tantangan yang kita punya itu akan sangat berbeda dengan mungkin orang-orang yang baru memulai minimalism ya. Kayak pertanyaan-pertanyaan yang aku baca di komen gitu ya, pertanyaan apa yang harus dilakukan kalau mau memulai gaya hidup minimalis. Terus ada juga yang cerita kayak dia tuh suka banget sama fashion, tapi suka 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 beli secara impulsif karena dia suka sama fashion, tapi dia selalu nyesel gitu ya. Mungkin tuh akan berbeda ya tantangannya sama kita, karena kita mungkin udah lebih berproses ya untuk kita sampai di titik ini tuh kan kita juga ngelewatin berbagai macam apa namanya, ya itulah. Huru-hara ya, huru-hara, huru-hara kehidupan. Yang perasaan-perasaan kayak gitu pernah ada di posisinya mereka. Cuma mungkin pesanku sih belajar terus tentang minimalism, belajar esensinya. Jangan hanya belajar dan berfokus sama barangnya. Jangan hanya berfokus sama jumlahnya gitu. Fokus ke itu tadi ya, syukur, rasa syukur sama apa yang ada di sekitar kita, sadar sama apa yang kita lakukan, dan menemukan kata cukupnya kita. Itu tuh something yang kayaknya gampang gitu. It's not loh. Itu tuh cara kita mengenal diri kita sendiri itu tadi gitu. Gimana kita bisa tahu kebutuhan kita kalau kita tuh nggak kenal sama diri kita. Dan itu tuh proses yang lumayan panjang gitu. Jadi walaupun di sekitar kita nih, misalnya entah minimalis, entah zero waste, banyak suara-suara yang mungkin keluarga tuh nggak mendukung atau mungkin fasilitasnya belum ada kalau ngomongin zero waste. Tapi kalau kita udah punya mindset yang benar, kita udah punya pola pikir yang benar dan tujuan yang benar, insya Allah cara kita apa yang kita lakukan itu secara instinktif, otomatis kita tuh akan kembali ke tujuannya kita lagi gitu. Kita akan kembali ke pertanyaan esensi yang ada yang kita punya tuh gitu. Dan di situ kita tahu we do our best gitu. Jadi nggak akan bisa perfect sih. Setuju, setuju, setuju. Benar-benar benar banget apa yang Mbak Muril bilang itu juga apa yang aku rasain di awal-awal gitu ya. Di awal-awal tuh memang menemukan menemukan rasa cukup itu kayak di awang-awang gitu. Apaan sih rasa cukup Tapi tuh kayak ya, ya itu tuh di awang-awang banget gitu kan. Kayak kita nggak tahu apaan, nggak ada bentuknya gitu kan. Gimana caranya supaya bisa ini cukup, di hati cukup, di perilaku kita juga cukup gitu. Itu tuh susah banget ngebalance-nya gitu kan. Cuman memang itu semua butuh proses, butuh waktu. Jadi hmm, nggak bisa instan sekali gitu ya langsung langsung cukup gitu kan. Jadi nikmatin aja prosesnya kali ya Bu Muril ya. ya dan just do your best every day. Udah gitu aja. Oke. Oke, Mbak Muril nih kayaknya udah semua. Belum semua sih sebenarnya. Sebenarnya masih ada banyak, tapi mungkin aku akan simpan gitu ya. Aku akan simpan nanti akan aku jawab di kolom komentar ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin mau bertanya segala macam, boleh tulis kali ya pertanyaannya ya di kolom section di komentar section. Apa sih Mbak Muril nyebutnya? Ini Ya. pemula banget nih. Apa? Di kolom komentar maksudnya. Kalau komentar. Aduh, pemula banget. Di kolom komentar gitu ya. Buat teman-teman yang dengerin ini di podcast, pertanyaan ini udah selesai ya. Q&A sessionnya udah selesai. Semoga kita semua bisa dapat manfaatnya. Semoga teman-teman yang lagi belajar jadi minimalis ataupun belajar gaya hidup apapun lah ya. Intinya menjadi lebih conscious gitu ya. Itu bisa dimudahkan prosesnya, bisa dilancarin juga konsistensinya gitu. Semoga semesta, enggak bukan semesta. Semoga Allah dan juga lingkungan teman-teman itu mendukung gitu ya dengan apa yang Amin. teman-teman lakukan. Amin. Terima kasih banyak Mbak Muril untuk sharing-sharingnya. Eh, aku senang banget bisa ngobrol sama kamu lagi gitu ya. Pengen banget ngobrol lagi nanti ya. Kita ngobrol casual lagi Mbak, curhat-curhat kehidupan lagi gitu ya. Teman-teman ya.
Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dan juga udah dengerin di podcast kita. Selamat belajar jadi minimalis. Dadah. Thank you.